Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bumi. Dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Dan dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1805 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1934 tentang pajak bumi dan bangunan. B. Asas pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua, adanya kepastian hukum. Yang ketiga, mudah dimengerti dan adil. Yang keempat, menghindari pajak berganda. Selanjutnya C. Pengertian terkait PBB. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi yang dibangun untuk dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah kabupaten kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, pedalaman, dan laut. Selanjutnya D. Objek dan subjek pembangunan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, objek pajak bumi dan bangunan. A. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan pelaksanaannya yang merupakan satu kesatuan dalam kompleks bangunan. Adapun contoh-contoh pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, jalan tol. Yang kedua, kolam berenang. Yang ketiga, galangan kapal dermaga. Yang keempat, tempat olahraga atau taman. Yang kelima, tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas. Yang kedua, subjek pajak bumi dan bangunan. A. Mempunyai hak atas bumi. B. Memperoleh manfaat atas bumi. C. Memiliki dan menguasai bangunan. D. Memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya E. Tahun pajak, saat, dan tempat yang menunjukkan pajak terhutang. Yang pertama, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun. Takwin. Yang kedua, saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga, tempat pajak yang terhutang untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten daerah tingkat 2 atau kota madya daerah tingkat 2 yang meliputi letak objek pajak. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo tahun 2019 sampai 2023, tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. A. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT oleh wajib pajak. B. Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. C. Pajak terhutang yang jatuh tempo pada pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hasil pembayaran untuk jangka waktu yang paling lama 24 bulan. G. Pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya H. Nilai jual objek pajak dan tarif PBB serta PBB P2. Menurut Mardiasmo 2011, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak ialah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti. Selanjutnya I. Objek pajak BPHTB. Yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar,
hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan pluralitas, penunjukan pemberita dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Lalu yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Kemudian J, tidak termasuk objek pajak BPHTB. 1. Perwakilan persahabatan dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. K. Dasar pengenaan pajak BPHTB jika NPIP dalam hal huruf AS ataupun DE tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadi perolehan. Dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. L. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 YO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Saat dan tepat terhutang pajak BPHTB. Pajak terhutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terhutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tempat pajak terhutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Cara menghitung PBB dan PBHTB. Perhitungan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 8 sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% kali NPOP TKP atau 5% kali NJOP dikurang NPOP TKP. Sedangkan perhitungan BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan maksimal 5% kali NPOP dikurang NPOP TKP atau maksimal 5% kali NJOP dikurang NPOP TKP.